sore Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, Salam. Salam Bapak Ibu. Ya puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam sepekan Tuhan sudah luputkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan Tuhan sudah hantarkan kita untuk boleh kita beribadah kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan memulai ibadah kita, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Bapak Daniel Suprianto beserta dengan rekan-rekan. Salam. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian. Bersyukur kalau kemurahan Tuhan sore hari ini kita bisa bertemu kembali beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita mulai pada kita nyanyikan selain Kau tiada yang lain. Saudara-saudara sekalian, lagu ini mengatakan
sekalipun dagingku dan hatiku habis lelah, sekalipun dunia ini berakhir, Dia tetap Allah selama-lamanya bagi kita. Sekalipun kita orang-orang yang hina, kita orang yang berdosa, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Kalau tidak, Dia tidak ada di kayu salib untuk mati menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu yang percaya, sepakat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh sambil merasakan kehadiran Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan panjangku, Dia tetap Allah, saudara-saudara. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap Allah selama-lamanya. Katakan Dia tetap Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, tiada Allah selain Kau ya Tuhan. Oh, kami percaya besar kuasa-Mu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amen. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan,
anugerah Tuhan saja kalau kami dapat berdiri sampai hari ini ya Tuhan. Bahkan kami beroleh kesempatan untuk ada di tempat ini ya Tuhan, untuk berbakti, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Roh Kudus urapi kami. Amin. Jaga hati, tubuh dan jiwa kami. Ya. Makasih. Agar ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadirat Tuhan. Amin. Makasih. Rapi kami ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Makasih. Agar persembahan yang kami sembahkan ke hadirat Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pada kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara tetap bangkit berdiri. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorak bersama karena Tuhan telah mempertemukan kita dalam kasih-Nya di tempat ini. Amin. Kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara semua. Kita bersyukur, kita mau lanjutkan pujian kita. Kami percaya kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita lanjutkan pujian kita, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
lagi kita akan sambut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar sebentar lagi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu saudara kalian. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita menyanyikan Penuhkanlah Bejanaku. Hingga hari
lewat pujian kami ini ya Tuhan, itu adalah lahir dari hati kami yang menyadari bahwa hanya firman-Mu yang mengubah hidup kami, sekaligus ya Tuhan memperbaharui kami dan juga menuntun kami untuk boleh kami akan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, supaya lewat kebenaran firman Tuhan boleh kami diteguhkan, boleh kami diyakinkan akan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian, kepekaan kepada kami, sehingga firman Tuhan itu boleh kami terima, kami simpan di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, persilakan duduk kembali. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semua Bapak Ibu? Apa kabar semua? Puji Tuhan ya. Masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-38. Jikalau sudah semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan buat kita sekalian dan Bapak Ibu menyimak di dalam hati kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-38 berbunyi demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia kapal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini tema kita yaitu firman berkuasa membangun jemaat. Sekali lagi Bapak Ibu, firman berkuasa membangun apa? Jemaat. Ini penting sekali untuk boleh kita gumulkan bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya tidak hanya sekedar
memuaskan tentang pengetahuan kita. Ini penting. Di dalam kekristenan itu tidaklah salah, kognitif itu ada ya. Tidak salah. Tetapi jikalau hanya berhenti di dalam kognitif kita, itu yang bermasalah. Dua hal, kita ada pengertian, pengetahuan yang benar tentang Alkitab, lalu kita aplikasikan di dalam hidup kita hari ke hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini Bapak Ibu, maka menjelang akhir perjalanan pengabaran Injil Rasul Paulus sebenarnya yang ketiga saudara, Rasul Paulus itu ingin kembali ke Yerusalem. Ini penting saudara ya. Jadi Paulus dalam perjalanannya itu dia tiba di kota mana saudara? Di dalam Alkitab kita ada itu sebenarnya. Di mana? Kota Miletus. Alkitab mencatat demikian. Jadi saudara, ini bukan hasil rekayasa manusia, tetapi ini perjalanan pemberitaan Injil Rasul Paulus yang dalam ketiga. Nah, ketika Rasul Paulus itu berada di sana saudara, dia mengutus orang ke Miletus, kota Miletus. Ya saudara, kenapa saudara? Untuk mengutus orang ke Efesus, maaf. Jadi Paulus itu sudah sampai di kota ke Miletus, lalu dia mengutus orang untuk memanggil para penatua yang ada di mana? Di Efesus. Jadi saudara, dia panggil para penatua itu atau para pemimpin gereja itu tujuannya apa? Untuk menseringkan, menyampaikan tentang nasihat-nasihat yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, nasihat-nasihat yang penting itu biasanya biasanya itu saudara, kalau umpamanya ada orang tua, maaf ya Bapak Ibu ya, biasanya sudah usia lanjut, lalu tidak lama kemudian mungkin dia pergi pulang ke rumah Bapa di surga, biasanya ada nasihat-nasihat yang penting yang dia sampaikan kepada siapa biasanya? Kepada anaknya, kepada cucunya saudara ya. Jadi itu penting saudara ya. Biasanya ada orang-orang mungkin dia sudah lemah secara karena waktu atau tenaganya sudah lemah, tidak berdaya lagi. Lalu dia kumpulkan anak-anaknya, lalu dia menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini saudara, maka Paulus itu memanggil para penatua gereja tadi. Para pemimpin gereja itu, dia menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh para penatua itu atau para penilik gereja atau orang-orang Kristen. Saudara, apa yang disampaikan? Salah satu yang menjadi pesan di dalam pertemuan itu, pertemuan yang mengharukan itu, dikatakan di dalam Alkitab kita tadi, waktu mereka bertemu itu, pertemuan yang mengharukan itu, dikatakan setelah dia menyampaikan nasihat itu, bimbingan itu, hal-hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan itu, lalu Paulus dikatakan mereka apa? Berdoa, lalu mereka apa? Ketawa kah? Alkitab kita bilang apa? Nangis loh saudara. Terharu secara emosional, secara emosi itu keluar saudara. Saya tidak bisa membayangkan hal itu. Dia menyampaikan bahwa pesan-pesan itu kepada jemaat itu yang selama ini dia sudah layani. Dia sudah bimbing mereka sampai mereka mengenal Tuhan dengan baik. Lalu sekarang dia menyampaikan sesuatu hal yang mungkin mereka itu tidak lagi bertemu. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-37 hal itu. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia mengatakan bahwa ia apa? Apa saudara? Bahwa mereka tidak melihat mukanya lagi. Saudara, coba bayangkan ini saudara. Dia pergi ke Yerusalem dan dia udah tahu bahwa Tuhan pimpin dia, Allah Roh Kudus itu memimpin dia, dan di Yerusalem itu akan mengalami ancaman bahaya. Misalnya ya saudara ya, misalnya ya,
kita mau pelayanan, dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kita tahu itu akan membahayakan. Kira-kira bagaimana? Lari? Atau tetap kita menjalankan panggilan kita untuk melayani Tuhan? Hah? Gimana Bapak Ibu? Tapi kalau di sini saudara dikatakan Paulus itu dipimpin oleh Roh, lalu dia pergi ke Yerusalem, lalu dia pasti akan diancam, bahkan kita tidak tahu apa di penjara dia nantinya, atau ancaman bahaya nyawanya. Sehingga dia menyampaikan kemungkinan besar kita tidak bertatap muka lagi. Tidak heran saudara, Alkitab itu saudara memberitahukan hal itu kepada kita, bahkan menceritakan hal itu kepada kita. Paulus tidak melarikan diri dari pelayanan itu. Ini loh penting saudara. Dia juga tidak memberikan 1001 macam alasan supaya apa membenarkan dirinya untuk apa? Jauh dari pelayanan itu. Enggak. Makanya jauh sebelumnya itu dikatakan bahwa Paulus itu dipimpin oleh roh. Roh bukan roh kecil di sini saudara ya. Roh besar atau Allah Roh Kudus. Saudara, bagi Paulus sangat penting di sini saudara, bahwasanya pelayanan panggilan itu harus diselesaikan dengan apa? Tuntas. Dalam segala rintangan, pergumulan, tantangan kehidupan ini saudara, Paulus tidak menjadikan itu menjadi alasan untuk melarikan diri saudara. Tidak. Tetapi Paulus katakan oleh karena dipimpin oleh Roh, maka Paulus melaksanakannya, melakukannya sampai tuntas pelayanan itu dengan baik. Hebat ya Bapak Ibu. Kalau zaman kita sekarang ini bagaimana saudara? Hah? Kalau ada tantangan seperti ini, pasti ancaman itu bahaya biasanya apa? Hah? Jangankan ancaman bahaya, hujan aja loh saudara. Betul nggak? Hujan aja saudara. Hujan. Bisa gagal nggak datang beribadah? Oh pasti alasan kita bagaimana? Oh masih ada hari Minggu besok. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Ini loh konkretnya saudara. Hebat ya. Tapi Paulus memberikan satu pelajaran buat kita loh saudara. Situasi itu tidak mempengaruhi tentang hatinya kepada Tuhan. Kondisi itu tidak mempengaruhi tentang pengabdiannya kepada Allah. Sedih loh sekarang ini saudara. Kita sudah ada fasilitas kendaraan sekarang saudara ya. Oh no, 1000 macam alasan untuk tidak mau datang bahkan melayani Tuhan. Eman. Tapi dari sini kita belajar. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia harus menundukkan dirinya kepada pimpinan Allah itu sendiri. Sehingga di tengah-tengah perjalanan, walaupun dinamika kehidupan itu, gelombang kehidupan ini, tidak membuat hatinya menjadi ciut kepada Allah. Ini loh orang yang tahu tentang apa? Tujuan hidupnya. Tahu tujuan hidupnya. Tahu panggilan hidupnya. Bukan berarti saudara, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun pekerjaan yang kita geluti sebenarnya, profesi yang kita lakukan, kalau umpamanya kita tahu tujuan hidup kita, ketika Tuhan tempatkan kita di sana, sesungguhnya kita sungguh melakukannya. Betul nggak Pak? Saya sebagai seorang misalnya dosen umpamanya, misalnya saya anugerah dosen. Saya ketika saya menyadari, oh ini panggilan saya sebagai dosen, maka saya harus apa? Lewat saya mengajar ini. Bagaimana nama Tuhan itu dipermuliakan. Saya tuntaskan dengan baik. Kalau saya seorang ibu rumah tangga,
Bisa enggak? Ya bisa toh. Saya lakukan tugas saya dengan apa? Dengan menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat anggota keluarga saya yang saya layani. Sangat indah bukan? Betul enggak Bapak Ibu? Kalau saya seorang karyawan, kalau saya seorang pengusaha, dan seterusnya, saudara. Maka Paulus di sini, saudara, di dalam bagian ini, saudara, ketika dia menyadari hal itu, ancaman itu, dan dia memberitahukan kepada jemaat. Dia menyampaikan hal itu, bahwa saya kemungkinan besar mungkin saja kita tidak bertatap muka lagi. Dan itu membawa kepedihan kepada jemaat yang dia tinggalkan, saudara. Sedih rasanya. Selama ini sudah apa? Ada satu kehangatan kasih sayang di antara mereka. Mereka sudah dibimbing, sudah dituntun di dalam hidup dalam kebenaran. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Maka di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu, firman Tuhan itu yang menjadi pegangannya, yang menjadi tuntunannya, yang menjadi sandarannya. Sehingga tidak heran, saudara, Rasul Paulus begitu kuat, tangguh di dalam menghadapi berbagai macam ancaman kehidupan ini. Dia tidak gampang mengeluh di dalam hidupnya, tetapi dia mengarahkan mata hatinya itu, arah tujuan hidupnya itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Saudara, sehingga Paulus itu, saudara, tidak menjadi lupa diri, saudara ya, di dalam menjalankan segala apa yang telah Tuhan percayakan. Tetapi Paulus katakan, aku telah memberikan contoh kepada kamu. Dalam hal apa, saudara? Nah, mari kita gumulkan bersama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawanku seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada siapa? Kepada kamu. Coba bayangkan ya, saudara. Misalnya anugerah, saya memberikan contoh yang baik di tengah-tengah jemaat. Kalau umpamanya zaman dulu itu, saudara, kalau umpamanya ketika dia menyampaikan hal ini kepada jemaat, misalnya, saudara ya, misalnya nggak genah apa yang dia sampaikan itu, ono yang protes enggak? Apa Bapak Ibu? Ada yang protes enggak? Misalnya ya, Mas Kris, saya kadang-kadang kami menyampaikan sesuatu tetapi nggak genah, saudara, nggak sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Protes enggak? Hah? Protes loh, saudara, seharusnya. Tapi kenyataannya enggak. Bagaimana saya tahu itu benar juga ya? Oh, kenyataannya jemaat tadi itu loh, saudara. Waktu pisah tadi itu loh, saudara. Eman-eman gitu loh. Mereka memeluk Rasul Paulus tadi, saudara ya. Sampai mereka meneteskan air mata. Artinya apa? Sungguh-sungguh loh, saudara. Jadi tidak hanya saja menjadi lip service, kata-kata yang kosong ketika dia menyampaikan hal itu. Bukan saja juga menyatakan, lihat aku loh orang yang hebat. Tidak, saudara. Paulus sedang narsis kepada jemaat Tuhan itu. Dia tidak sedang membanggakan dirinya. Tidak, saudara ya. Jangan sampai terselip dalam pikiran kita, oh Paulus loh, dia sedang menantang jemaat itu membanggakan dirinya. Oh, dia orang yang hebat. Bukan. Dia sedang mengatakan, sendiri aku sudah memberikan contoh yang baik. Di dalam kasihku, di dalam kesetiaanku, di dalam ketaatanku kepada Tuhan. Di dalam aku menjalani firman Tuhan itu. Karena firman itulah yang membangunku, yang menguatkanku, yang menopang hidupku. Sehingga di tengah-tengah gejolak sekali apapun, gelombang kehidupan itu tidak menjadi ciut kasihnya kepada Tuhan. Tidak menjadi berkurang kasihnya kepada jemaat Tuhan itu. Yang mungkin saja diantaranya, saudara, ada yang kadang-kadang mencekno. Tapi ketika dia melihat hal itu, dia selalu melihat kepada kasih Allah. Amin, Bapak Ibu ya. Kenapa kasih Allah itu?
Ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu dengar tadi PWJ Bapak Ibu, wah ini mantap itu sunahnya. Pernahkah kita sadar Allah itu, Tuhan Yesus itu loh, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, lalu dia berikan kepada orang-orang yang tidaklah layak. Anugerah ini orang yang tidak layak. Lalu Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, bahkan memberi nyawanya bagi anugerah yang tidak layak ini. Tidak hanya saja memberikan dirinya, tetapi anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib bagi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani. Ketika kita merenungkan hal itu Bapak Ibu, menggetarkan hati kita enggak? Kalau misalnya ya ada orang, lalu orang itu udah mencekno, orang Surabaya bilang. Lalu orang yang mencekno itu saudara, justru kita memberikan sesuatu hal yang paling berarti bagi orang itu. Kira-kira mungkin banyak orang yang menyaksikan itu, kita hujat orang itu, bukan? Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Wah, orang itu tidak tahu berterima kasih ya. Udah dikasih ini, itu, segala macam. Itulah keberadaan kita yang sesungguhnya. Maka tidak heran Paulus ketika dia menemukan orang-orang yang seperti itu pun hatinya apa? Ngamuk? Ngamuk Bapak? Kira-kira ngamuk hati? Ngamuk hati? Sudah menurut saya, aku melayani kamu ya. Gitu Bapak Ibu. Enggak. Selalu kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya. Sehingga ketika menemukan hal itu di tengah-tengah pengabdian dan pelayanannya sudah tidak menjadi sungut-sungut, tidak. Tidak dia menjadi marah, tidak. Dia juga tidak menjadi kecewa. Kenapa ya Tuhan aku bisa menemukan orang-orang ini? Kenapa pertemukan aku orang-orang ini? Tidak. Selalu di dalam hati mengalir. Bagaimana kasih Allah? Seperti saya juga telah menerima kasih Allah yang ajaib itu. Aku yang tidak layak untuk dikasihani oleh Tuhan, tetapi selalu aku dikasihaninya. Selalu aku dilayaninya. Ketika aku menjauh pun dari kasihnya, selalu tangannya menghalangi aku dan mengangkat aku, menangkap aku, supaya aku hidup di dalam Dia. Dahsyat ini Bapak Ibu. Sehingga kasih Paulus ketika dia menghadapi hal semacam itu tidak menjadi ciut kasihnya loh saudara. Tidak menjadi berkurang semangatnya untuk melayani Tuhan. Kalau hal ini diperhadapkan di dalam gereja Tuhan, kita bergesek satu dengan yang lain. Kira-kira bagaimana? Bagaimana Bapak? Respon kita. Mungkin kita berkata, kan itu Paulus, dia rasul, saudara. Betul enggak? Kalau di gereja bergesekan, saudara. Mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan dan segala macam. Jikalau hal diperhadapkan, masih tetap beribadah, masih tetap melayani Tuhan. Tanyakan dalam hati kita yang paling dalam. Ini penting. Jadi saudaraku, Paulus itu memberikan satu contoh bagaimana dia menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga manakala mereka mengalami satu pergumulan dalam hidup ini, mereka terus berjalan, mereka terus menghidupinya, mereka terus berpegang teguh, karena itulah yang menguatkan mereka, karena itulah yang menuntun mereka, karena itulah yang menghibur hati mereka. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Bukankah kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah sendiri? Amin Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ada tujuannya enggak? Hah? Ada enggak? Apa tujuannya Bapak Ibu? Ada manfaatnya enggak? Ada?
Mari buka 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Oh, posisi manfaat firman Tuhan itu firman Allah yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Lalu manfaatnya apa sih? Sehingga ini menjadi perenungan, menjadi pegangan di dalam hidupku. Sehingga ketika aku beribadah, ketika aku membaca firman-Nya, ketika aku berdoa, saya tahu benar. Bukan hanya saya mengerti secara pemahaman, tetapi aku belajar untuk menerapkan di dalam hidupku. 2 Timotius pasal ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan demikian, Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk apa? Pertama dulu untuk mengajar. Mengajar apa kita? Untuk hidup dalam keburukan, kejelekan? Bukan. Mengajar kita. Yang kedua, saudara, apa? Untuk menyatakan. Ini yang agak mulai abot itu, saudara. Kalau umpamanya menyatakan kesalahan, banyak orang suka nggak? Suka? Nggak suka, saudara. Kalau umpamanya diselenting atau diingatkan kesalahannya, pasti banyak orang nggak suka. Kenapa? Natur manusia itu yang telah jatuh dalam dosa itu kecenderungannya apa? Kecenderungannya apa, Pak? Kecenderungan orang yang telah jatuh atau manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kecenderungannya ya melakukan apa yang dia sukai, bukan? Betul nggak? Makanya tidak heran, saudara, untuk menyatakan kebenaran itu bagi kuping ini terlalu panas loh, Bapak Ibu. Termasuk yang bisa berbicara depan itu, saudara. Jangan dikira semua kita ada peluang untuk hal itu. Enggak enak, benar. Tetapi kalau umpamanya kita diingatkan oleh Tuhan, berarti Allah itu terlalu baik loh, saudara. Terlalu sayang kepada kita. Jikalau dia mengingatkan kita. Lanjut, Bapak Ibu, apa? Menyatakan kesalahan. Lalu apa? Berhenti dari situ? Enggak. Lalu dia bilang, untuk memperbaiki apa, Bapak Ibu? Kelakuan. Hal yang sampah-sampah itu lalu dibuangnya, saudara, diperbaiki. Yang pikirannya mikirkan tentang hal-hal yang kotor, mulai apa? Melalui pembacaan firman diperbaharui. Diarahno. Kalau hatinya terus dengki, iri, nggak benar, Tuhan itu diperbaiki. Dan kita tahu itu melalui apa? Ya melalui firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Kalau umpamanya ono kelakuan-kelakuan kita, perkataan-perkataan yang kotor misalnya, saudara, ya, diperbaiki oleh Tuhan. Lewat apa kita tahu hal itu? Lewat Alkitab kita. Banyak. Yang terakhir dia mengatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini penting, loh, saudara. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki itu. Artinya apa? Seseorang itu lewat firman Tuhan itu dia menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus itu sendiri. Maka tidak heran, saudara, di dalam bagian ini Paulus katakan, itu loh, itu menjadi pegangan dalam hidupku. Dia mengingatkan mereka supaya apa? Supaya jemaat Tuhan itu yang sedang menghadapi persoalan di depan mereka. Di mana nanti ke depan itu ada pengajar-pengajar palsu yang masuk dalam gereja Tuhan. Itu supaya kamu berhati-hati. Tidak hanya saja kamu penatua yang berhati-hati, juga mempersiapkan dirimu. Itu membahayakan. Mengobrak-abrik jemaat Tuhan.
Nah, salah satunya supaya mereka tidak terjadi hal itu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tidak hanya saja dituntut para penatua, para diaken, saudara, tetapi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Maka tidak heran Paulus katakan kepada mereka, setelah dia menyampaikan hal itu, aku sudah memberikan contoh teladan loh ya. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kamu tahu sendiri yang menyaksikannya. Bagaimana cara hidupku? Kalau anak muda sekarang bilang, lifestyle lah. Iya toh? Lifestyle. Aku nggak ikut dunia ini loh, saudara. Sekalipun saya ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena ancaman bahayanya itu. Ada serigala-serigala yang hadir, saudara, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka tidak heran supaya hal itu jemaat Tuhan itu harus berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk membangun jemaatnya. Maka belajarlah untuk menerapkan di dalam hidupmu. Belajarlah untuk menerapkan, melakukan di dalam kehidupan ini. Nah, itu Paulus katakan, kalau di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya, belajar seperti apa yang diterapkan oleh Paulus itu. Di mana kamu harus peduli terhadap satu dengan yang lain. Maka di dalam bagian ayat itu, saudara, di dalam ayat 35. Ayat 35 itu sebenarnya menerapkan satu hal, saudara. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, sekali lagi di dalam bagian ini Paulus itu mengatakan dia belajar dari Kristus. Memberi diri. Banyak hal di sini, saudara. Tidak hanya saja itu adalah salah satu, yaitu memperdulikan satu dengan yang lain. Kalau umpamanya jemaat di antara kita ini semua, saudara, mempedulikan satu dengan yang lain, dengan didasari dengan kasih Allah, luar biasa enggak? Serigala mudah masuk enggak kalau pas sore itu? Hah? Kalau umpamanya di GIA Surabaya, wilayah Tengger, kalau umpamanya di antara satu itu, saudara, diikat mereka dengan kasih Tuhan, mereka melakukan perhatian satu dengan yang lain, mudah enggak terombang-ambingkan mereka itu? Mudah enggak? Enggak mudah. Misalnya ono gosip, enggak benar loh itu. Langsung kita, kamu yang enggak benar itu. Lu lah. Kalau perhatian kita satu dengan yang lain, kepedulian satu dengan yang lain, mudah enggak? Enggak mudah untuk diterapkan, saudara. Maka tidak heran, saudara, dia menyampaikan hal itu kepada kita. Belajar. Hal yang sama pun aku belajar dari Kristus, yang telah memberikan dirinya untuk saya. Dan itu yang diteladani, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus di tengah-tengah pengabdiannya kepada Tuhan, dia tidak sedang membuat orang itu mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Tidak pernah. Ya. Dia tidak sedang pernah mengatakan bahwa aku number one. Bukan. Dia tidak sedang mengarahkan jemaatnya di sana. Tetapi selalu Paulus mengarahkan jemaat itu supaya mereka kagum kepada Kristus. Makanya saudara, kalau pada teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Paulus itu bukan seperti narsius gitu, saudara ya. Ya. Self-center, enggak, saudara. Berpusat pada dirinya sendiri, enggak. Makanya sekarang dia berusaha untuk memberikan contoh di dalam ketaatan, kesetiaannya, bahkan kerendahan hatinya, bahkan juga memberikan contoh di dalam apa? Dia sendiri tidak serakah, saudara. Maukah kita belajar
untuk melakukan firman-Nya di dalam hidup kita hari demi hari? Amin Bapak Ibu? Amin. Mau? Sehingga firman Tuhan itu, orang lain itu loh saudara, lewat perbuatan tindakan kita itu, ide-ide kita itu loh saudara, ucapan dan tindakan kita itu, lewat perbuatan tindakan kita, kasih perhatian, kepedulian kita satu dengan lain itu, orang lain bahwa mereka mengenal, oh iya, orang Kristen itu memang unik dan istimewa. Dari mana mereka mengenal Allah kita? Lewat perbuatan kita, kasih dan kepedulian kita, saudara. Bagaimana kita juga kuat di antara internal kita? Ya lewat itu loh saudara. Membangun satu dengan lain. Coba bayangkan saudara, yang lemah ketika satu menguatkan. Yang lemah tadi apa? Dia bangkit dari kegagalannya. Dia berjalan kembali saudara. Yang khawatir, yang bimbang, yang satu menghiburnya. Oh jangan pudar ya semangatnya ya. Dikuatkan dah, dikuatkan saudara. Ragu mereka, diyakinkan mereka dengan kuasa firman-Nya saudara. Gagal saja masalah mungkin saudara. Ayo bangkit. Yang lama mungkin gak datang, diingatkan kembali. Waduh, Tuhan loh sayang sama kamu. Kok semakin jauh sih? Nah, gitu loh saudara. Akhirnya Pak datang kembali, dikuatkan, diteguhkan imannya kepada Tuhan. Ono semangat hidupnya saudara. Ya. Itu sangat penting sekali. Maka tidak heran saudara, Paulus mengatakan, aku menyerahkan kamu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah menjadi gembala agung kita. Kalau di dalam perjanjian lama itu saudara, di dalam Mazmur pasal 23, Daud itu mengatakan, bagaimana saudara? Dia adalah gembalaku. Aku tidak takut bahaya, sekalipun dalam lembah kekelam. Gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Nah, coba bayangkan itu saudara. Jadi tidak ada ruginya untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Tidak ada ruginya ketika kita setia taat melakukan firman-Nya. Tidak ada ruginya. Justru memperbaharui hidup kita hari ke hari. Maukah tetap setia kepada Tuhan? Mau Bapak Ibu? Kiranya Tuhan yang menolong kita saudara ya. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, bahwasanya tidak ada hal yang lain yang bisa membangun kehidupan ini, membangun kerohanian kita, ya, kecuali apa? Firman Tuhan itu berkuasa membangun jiwa kita, saudara. Yang dahaga itu loh, saudara, dipuaskan melalui firman-Nya, ya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, ya. Biarlah kita semakin hari semakin bergairah, bersemangat untuk melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, ya. Itu adalah satu kesempatan, ya. Kesempatan untuk apa? Memperbaharui kehidupan ini. Lebih baik, lebih baik. Karena tidak ada satupun yang manusia dalam dunia ini yang tidak pernah gagal. Bahkan manusia yang sempurna tidak ada. Tapi manusia yang telah, bagaimana? Manusia yang gagal, bahkan ada peluang gagal, tapi ditolong oleh Tuhan hari demi hari. Mari kita akan bahas dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan menjadi gembala kami yang setia memelihara kehidupan ini, bahkan melalui firman-Mu yang dianugerahkan kepada kami. Itulah yang menopang hidup kami. Ajar kami untuk mencintainya, membacanya, melakukan di dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Dan juga hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian daripada firman-Mu
supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami terima dan kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan mengerti arti dan maksud dari perjamuan kudus itu sendiri, supaya boleh menjadi berkat bagi kita dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Saudara, hal yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat 20 agar kita memperingati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang kembali yang kedua kali. Yang kedua, saudara, perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan kita Yesus Kristus bagi penebusan dan keampunan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita, manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan terus jamah kehidupan ini. Boleh kita semakin hari semakin setia mengenal, menghayati, bahkan memaknai penderitaan Kristus dalam hidup kita, sehingga semakin hari boleh kita semakin bergairah di dalam mengiring Tuhan sepanjang hidup kita. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada saat ini, saudara, kita menaikkan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Salibnya, selama mulia, dosaku Bapa di surga, pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, Terima kasih ya. Engkau mengundang kami secara istimewa ya Tuhan untuk mengingatkan kami kembali tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau menggantikan kami dari segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melalui perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan meneguhkan iman kami,
bahwa kami telah dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Kiranya melalui perjamuan kudus ini kuasa-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Coba dipersilakan dulu kembali. Ini adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita, dan juga cawan air anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Terimalah dengan iman serta bagikan kepada setiap jemaat. Terimalah dengan iman dan bagikan kepada setiap jemaat. Sambil menaikkan pujian salibnya selama mulia. Apakah semua sudah terlayani, baik roti maupun anggur di sisi kiri saya ataupun di sisi kanan saya, tidak ada yang terlewatkan? Sambil menaikkan pujian salibnya selama mulia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Semua sudah terlayani tanpa terkecuali, tidak ada yang terlewatkan. Puji Tuhan.
Ini adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita. Terimalah dengan iman. Dan juga cawan air anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Terimalah dengan iman dan percaya. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mari kita siapkan di tangan kita roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa. Sebelum kita akan menikmati roti ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan memakan roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita. Kita akan memakannya dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kita dan kita siapkan cawar air anggur di tangan kanan kita. Sebelum kita meminum cawan air anggur ini yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita akan meminum cawan air anggur ini yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Kita akan meminum dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah memberikan diri-Mu bagi kami ya Tuhan, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani. Tapi justru kepada kami telah dilimpahkan kasih dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu yang sempurna dan kekal itu? Selain belajar setia taat kepada firman. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan buka jalan keluar. Bagi mereka yang lemah tubuh, jamah mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan. Yang bimbang ragu, yakinkanlah mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan yang lemah dikuatkan, ditopang hidupnya mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, meyakinkan kami akan janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan ini, tantangan hati kami, semangat kami tidak menjadi pudar,
tapi justru sebaliknya Tuhan, kami berkobar-kobar untuk setia melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, biarlah namamu diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seterusnya kami serahkan kepada yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman. Waktu dan kesempatan kami berikan. Kami serahkan kepada Ibu Cornelius. Terima kasih. Atas nama Majelis dan Jemaat GEA Surabaya, kami sampaikan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Anugrah Laila. Tuhan memberkati. Amin. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan oleh Ibu Iin Handayani. Kita angkat dengan pujian berbahagia. Ya. persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang hidup, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ampunilah kami Bapa. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan Engkau.
Kami orang-orang yang paling berdosa, Tuhan. Kami banyak kali mendukakan hati Engkau. Tapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, Tuhan, hingga kami saat ini ada. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Boleh mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu saat sore yang indah ini boleh jatuh di hati kami yang gembur, Tuhan, sehingga hati kami boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah untuk hormat kebesaran nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pakai hamba-Mu yang sudah Kau pakai saat ini, Tuhan. Berkati dalam pelayanan hamba-Mu, Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami bawa doa persembahan yang sudah terkumpulkan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Itu berkat yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah kuduskan persembahan ini, dipergunakan untuk mencukupkan kebutuhan di gereja-Mu ini. Puji syukur, hormat, kemuliaan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Kami akan bacakan pengumuman ya Bapak Ibu. Mata kami agak pedes ya tadi. Soalnya apa? Kami nangis, terus kami oles-oles remason ya. Terus jari kami gini-gini, aduh gak iso ndelok. Jadi agak isis-isis gitu ya motonya. Puji Tuhan, saya bacakan pengumuman. Mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk kembali di hari Minggu depan hadir dan beribadah pada hari Minggu. Adapun pada hari Minggu tersebut firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Juni Kristiani dengan pemimpin pujian Ibu Nini Dwi Raya dan persembahan Ibu Zakaria. Sedangkan di Darmo Harapan Pagi Pendeta Lindra, Koblen Penatua Andi Susanto, Gateway Penatua Lindra, Darmo Pagi Pendeta Timotius, Darmo Sore Penatua Andi Susanto ya. Dengan tema umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 pasal 4 ayat 10. Ya, betul kan? 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 ya. Senin TPI Benowo pukul 19.00 dilayani Bapak Bambang. Tempat keluarga Bapak Yusuf Hidayat, Pondok Benowo Indah, A0 nomor 10. Selasa, kaum wanita di Darmo dilayani Pendeta Juni. Pendalaman Alkitab pukul 17.30 di Darmo dilayani Penatua Lindra dan secara online oleh Pendeta Susiraswati membahas Amsal 31. Kebaktian tengah minggu di tempat ini hari Kamis besok tanggal 16 Februari dilayani oleh Diaken Budianto. Mari ajak rekan-rekan untuk beribadah KTP ya di hari Kamis KTM ya. KTM di hari Kamis mendatang. Sekolah minggu di GIA Surabaya Tengger juga ada ibadah anak setiap hari Minggu pukul 8.00 ada jemputan. Mari Bapak Ibu ya yang punya anak, mungkin Bapak Ibu yang punya cucu ya, atau tetangga-tetangga mungkin yang seiman,
yang belum sekolah minggu. Di sini membuka hati, guru-guru sekolah minggu juga membuka tempat ya untuk hormat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GIA Surabaya dengan memberikan persembahan khusus melalui amplop-amplop yang telah disediakan Tuhan. Setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Pengumumannya sangat banyak ya sekarang. Saya hari Minggu barusan ini pakai dibuka lagi. Pakai. Gereja juga dengan sukacita mengucapkan selamat berulang tahun khususnya kepada nggak 011 sing ulang tahun. Kepada saudara Mas Yanto, Tuhan memberkati di tengah-tengah usia masa mudanya, memberkati kesehatan, kekuatan, serta pengabdiannya untuk hormat nama Tuhan. Dan dalam sepekan yang akan datang, doa kami semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Untuk pengumuman lengkap dapat Bapak Ibu baca di grup-grup WA masing-masing ya. Doa penutup dan berkat Pendeta Anugrah Laila. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mari kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, ada yang berulang tahun, kedua saudara kita yang berulang tahun di tempat ini, yaitu saudara Hilary Haryanto dan juga saudari Yafia Intan Winata. Nah, Tuhan ya, yang di tengah-tengah umur yang telah Tuhan tambahkan, semakin setia kepada Tuhan ya. Mari kita akhiri ibadah kita dan kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau telah hadir bersama-sama kami di tengah-tengah ibadah kami. Engkau telah mendengar doa kami, bahkan pujian kami, bahkan Engkau juga berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang boleh kami baca, dengarkan, renungkan bersama-sama. Semuanya itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus menanamkan di dalam hati kami, supaya apa yang telah kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan, menjadi sesuatu hal yang memperkenankan hati Tuhan. Terlebih lebih ya Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit saat ini ya Tuhan, Tuhan jamah mereka, berikan sukacita di dalam hati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang di tengah pergumulan mereka, Tuhan yang membuka jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang belum sempat hadir saat ini, Tuhan ingatkan mereka akan kasih setia Tuhan dalam hidup ini, dan mereka mensyukurinya untuk mereka beribadah kepada Tuhan, datang sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Hilary Haryanto dan juga saudari Yafia Intan Winata ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah umur yang telah Tuhan tambahkan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam segala kerinduan mereka, di dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain menuju tempat kami masing-masing. Kami memohon perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami ya Tuhan, sehingga boleh kami sampai tujuan kami, boleh bertemu dengan anggota keluarga kami dan menikmati segala berkat dari Tuhan. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan kami, sehingga boleh kami menikmati segala kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain,
dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita. Mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang besar, yang terus mengingatkan kita akan kasih setianya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.